Di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Kutai Kartanegara ing Matadipura. Apa itu sejarah? Menurut para ahli, definisi sejarah adalah ilmu pengetahuan yang tersusun atas hasil penyelidikan peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Setelah itu, letak dan wilayah kekuasaan. Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura terletak di Tenggarong, di tepi Sungai Mahakam, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wilayah kekuasaannya dulu meliputi sebagian besar daerah pedalaman dan pesisir Sungai Mahakam, sehingga ke bagian muara atau Kutai Lama. Di sini ada asal-usul dan berdirinya kerajaan. Kerajaan ini didirikan sekitar abad ke-13 Masehi oleh seorang raja bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Awalnya kerajaan ini berdasarkan kepercayaan Hindu, tetapi masih bercampur dengan kepercayaan lokal. Pada masa-masa awal, kerajaan ini berdiri terpisah dari Kerajaan Kutai Martadipura atau kerajaan Hindu tertua di Muara Kaman. Masuknya Islam dan perubahan menjadi kesultanan. Sekitar abad ke-16 Masehi, agama Islam mulai masuk ke Kutai Kartanegara melalui para pedagang dan ulama dari Makassar dan Jawa. Raja Kutai Kartanegara saat itu, Aji Raja Mahkota Mulia Alam, memeluk agama Islam. Setelah itu, kerajaan berubah menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, menandai babak baru dalam sejarahnya. Gelar Sultan mulai digunakan menggantikan raja. Setelah itu, penyatuan dengan Kutai Martadipura. Pada abad ke-17, di bawah pemerintahan Sultan Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa ing Martadipura, Kutai Kartanegara berhasil menaklukkan kerajaan Kutai Martadipura di Muara Kaman. Sejak itu, kedua wilayah bersatu dan memakai nama resmi, Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kata ing Martadipura menunjukkan bahwa kesultanan ini adalah penerus dari Kutai Martadipura, kerajaan tertua di Nusantara. Setelah itu ada masa kerajaan. Kesultanan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Aji Muhammad Sulaiman abad ke-19. Pusat pemerintah dipindahkan ke Tenggarong. Ekonomi berkembang pesat karena pedagang hasil bumi seperti rotan, damar, lilin, dan hasil hutan lainnya. Kesultanan menjadi hubungan diplomatik dengan Belanda dan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Tenggarong menjadi pusat budaya dan pemerintahan Islam di Kalimantan Timur. Masa penurunan. Pada abad ke-20, pengaruh pemerintah kolonial Belanda semakin kuat. Walaupun kesultanan makin diakui, kekuasaan politiknya mulai dibatasi. Setelah Indonesia merdeka 1945, Kesultanan Kutai tetap ada, tetapi tidak lagi berkuasa secara politik. Tahun 1960, wilayah Kesultanan Kutai resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kesultanan-kesultanan yang terkenal, beberapa sultan yang berpengaruh antara lain: yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti, pendiri kerajaan abad ke-13. Yang kedua, Sultan Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa, penakluk Kutai Martadipura. Yang ketiga, Sultan Aji Muhammad Idris, memperluas pengaruh Islam. Yang keempat, Sultan Aji Muhammad Sulaiman, masa kejayaan ekonomi dan budaya. Yang kelima, Sultan Aji Muhammad Parikesit, sultan terakhir yang berkuasa sebelum kesultanan bergabung dengan Indonesia. Peninggalan dan warisan budaya. Hingga kini warisan Kesultanan Kutai masih terjaga, di antaranya Istana Kesultanan Kutai
atau Museum Mulawarman di Tenggarong. Upacara Erau, tradisi tahunan kerajaan yang masih dilaksanakan. Masjid Jami Hasanuddin, masjid tertua di Kutai. Sistem adat dan gerak kebangsawan Kutai masih digunakan secara budaya. Adapun kesimpulan, Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura merupakan salah satu kerajaan tertua dan penting di Kalimantan Timur, yang menjadi bukti awal adanya peradaban dan pemerintahan bercorak Hindu di Indonesia. Berdirinya kerajaan ini menunjukkan bahwa pada masa itu masyarakat sudah mengenal sistem pemerintahan yang teratur, kepercayaan terhadap dewa-dewa Hindu, serta kehidupan sosial dan budaya yang maju.